Nah, ini akan membahas tentang bab 7, yaitu interaction matrix untuk waktu eksekusi, estimasi reliabilitas, dan estimasi reliabilitas dengan metrik reusabilitas. Pertama, untuk komponen CBS memerlukan estimasi waktu dan reliabilitas. Latar belakangnya adalah CBS adalah seperti biasa paradigma yang memberangkatkan perangkat lunak berbasis komponen yang bisa didaur ulang dengan prinsip reliability. CBS bergantung pada reliability masing-masing dengan COTS atau Commercial Off the Shelf komponen dan estimasi reliabilitas memamerkan fitur reusabilitas komponen pada jalur eksekusi. Nah, kontribusi utama pada bab 7 itu membahas tentang 3 hal: interaction metric, reliability estimation, dan function points yang dijadikan metrik dasar untuk mengestimasi reusability, alternatif, lines of code, dan lain-lain. Pertama, interaksi komponen menentukan waktu eksekusi. Konsep dasar dari CBS itu, konsep dasarnya adalah komponen dalam CBS itu saling berkomunikasi melalui request and response. Ada request dari satu komponen, response dari yang lain. Cara interaksinya bergantung pada 4 hal: desain jalur dan architecture, implementasi aplikasi, profil operasional pengguna, set input yang didefinisikan, dan 4 hal tersebut adalah cara interaksi, kebergantungan cara interaksinya. Terdapat lebih dari satu jalur eksekusi yang mungkin dalam aplikasi CBS, dan komponen saling memanggil antara secara sequence atau loop secara maju mundur. Sequential artinya ada sequence 2, sequence 3, atau ada loop maju mundur seperti yang ada di chain. Mengapa interaction metric penting? Karena waktu eksekusi CBS tidak hanya ditentukan oleh waktu komponen individu, melainkan juga banyak hal. Overhead interaksi juga antara komponen turut berkontribusi, dan metrik interaksi mudah dihitung dan inovatif untuk analisis performa. Di sini ada beberapa singkatan utama dan notasi utama, seperti di sini. Nah, di sini misalnya komponen CI, yaitu Artifact dan Fundamental CBS, REC, probabilitas eksekusi tanpa kegagalan, dan realitas komponen telah diketahui. Untuk metrik reusability, komponen CI bergantung pada tingkat reusability. Off the shelf, reusability itu ada 4 hierarki. Ada off the shelf, bisa langsung dipakai; fully qualified, tapi harus masih ada sedikit modifikasi; partially qualified, masih harus sangat amat di modified, yang sangat amat banyak. Lalu baru, jadi kita bikin from scratch. Dan untuk innovation count, jumlah komponen. Dan untuk jalur IP, jalur IP adalah urutan eksekusi komponen dari sumber ke terminal. Misalnya IP C1 C1 atau C1 C2 dan C1 etc. IP itu jadi rumusnya adalah CN1, CN2, CNK. Request untuk interaction, request I, misalnya IJ, edge itu terarah keluar dari CI menuju ke permintaan layanan dari CI ke CJ. Request IJ itu menunjukkan total parameter permintaan dari CI ke CJ. Kalau untuk response interaction, kan tadi request, sekarang response, edge itu masuk ke CI menuju ke response dari CJ ke CI. Response IJ menunjukkan total parameter response dari CJ ke CI. Nah, untuk interaction metric di antara dua komponen berikut adalah rumusnya. IM atau interaction metric itu res, atau misalnya request ini response per request plus request, dan probability-nya adalah ditentukan, probabilitas interaksinya adalah 1. Jumlah total probability-nya juga 1. Jadi interaksi dari CI dan CJ bersifat satu arah, maka nilai AMC-nya itu ya diasumsikan 0,01, 1/100. Dan untuk rumus average time itu adalah seperti ini: ET CI dikali INV CI. ET itu adalah execution time, dan INV itu invocation count. Waktu rata-rata bahwa komponen bisa dipanggil berkali-kali pada satu jalur. Jadi untuk waktu jalur itu, PI, jalur waktu rata-rata semua komponen di jalur itu, ETP sigma T sigma all time dimulai dari I1, di mana execution time dalam komponen CI dikali invocation count pada CI. Jadi nilai invocation CI itu adalah satu komponen yang pasti panggil minimal sekali. Nah, berikut juga adalah faktor tambahan overhead interaksi.
di mana selama jalur P komponen berinteraksi melalui request and response interaction matrix digunakan sebagai faktor tambahan untuk waktu. AC misal TEP, sigmanya kan berarti adalah totalnya adalah ECT plus INVC I plus ETC J. Jadi dari I, semua total dari IM dari I, dan IM dari J, plus IM dari CIJ, dari dua hal tersebut. Oleh karena itu, masih ada lagi seperti ini ACT, Actual Time Execution of CBS, yang seperti ini. Ada beberapa hal, overhead untuk ini untuk overhead interaksi, dan ini untuk average execution time. Kan? Nah, misalnya ada 4 jalur eksekusi, misalnya ada seperti ini. C1, C2, C3, C4, C5 gitu misalnya. C1 ke C2, C3 ada 3 komponen, IM-nya 0,4 berarti, dan IMC 2,5 itu berarti dari 2 ke 5 adalah 1 misalnya. Ini adalah 2 ke 5 adalah 1. Ya udah, berarti 0,01 kan cuma ada satu route. Kalau misalnya di sini ada 1,2, 1 ke 2, di sini ada ini, rekelnya segini, rasalnya segini. Oleh karena itu, dengan rumus yang tadi kita bisa simpulkan 3 komponen IMC itu sama dengan segini. Untuk perhitungan waktu aktuar jalur P1 dan P2, jalur P1, C1, C2, C5, isi TP-nya adalah sekian, dan ini adalah perhitungannya. Perhitungan waktu jalur P3 dan P4 seperti ini, dan hasil akhirnya adalah 681,45 satuan waktu. Nah, ini adalah foto kasus waktu eksekusinya untuk 4 jalur. Lanjut ke reliability. Nah, reliability ini ada 3 definisi dari Liu, IEEE, dan Musa, tapi yang paling sering digunakan dari IEEE yaitu kemampuan sistem untuk menjalankan fungsi yang diminta dalam kondisi tertentu selama periode tertentu. Untuk 2 kategori teknik estimasi adalah bergantung waktu dan tidak bergantung waktu. Nah, untuk reliability hardware itu bergantung pada faktor dan lingkungan. Ada 3 siklus hidup: burn in, useful life, dan wear out. Burn in itu ketika tingkat kegagalan tinggi di awal. Untuk useful life tingkat kegagalan konstan, dan wear out itu produk aus dan harus diganti. Seperti barang-barang yang ada pada akhirnya ya untuk hardware. Tapi kalau untuk software dia tidak bergantung pada waktu, tidak aus karena faktor lingkungan, dan di teoritinya bukan aus tapi bisa diperpanjang. Nah, berikut adalah metriknya. Ada ROCOV, ada MTTF, ada MTTR, MTTF, dan POVOT. Dan juga availability, yaitu merupakan rasio MTBF per MTBF plus MTTR. Nah, berikut adalah skenario pengukurannya. Misalnya, untuk function points dan line of code-nya untuk semua bagian terlibat, hanya bagian reuse dan bagian adaptable, dan lain-lain. Nah, berikut adalah juga reliability individual dan lain-lain juga, CBS persamaan. Dan kesimpulannya adalah interaction metric itu mengukur overhead interaksi antar komponen secara kuantitatif. Execution time itu memperhitungkan waktu actual CBS termasuk interaksi, dan reliability estimation memanfaatkan reusabilitas dan interaksi untuk memprediksi keandalan CBS. Untuk temuan utamanya, reusabilitas tinggi mendukung peningkatan reliabilitas karena komponen terlalu teruji. Overhead interaksi memberikan dampak nomino pada waktu eksekusi. Metrik rasio ini tidak berhanya untuk perhitungan dokumentasi, tapi juga atribut repositori untuk penggunaan ulang masa depan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.